Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya akan memperkenalkan diri lagi meskipun saya tahu kalian tahu nama saya. Ya, perkenalkan, nama saya Perdana Humola dari kelas 1F PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi kali ini seperti biasa saya membuat video tugas manajemen kelas materi kelompok 5. Ya, di video kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar, terus tujuan pengelolaan lingkungan belajar, yang ketiga prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Ya, yang pertama yaitu konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep lingkungan belajar, akan memaparkan sedikit pengertian belajar. Yang pertama yaitu belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan, jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar dari diri anak didik dan mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan yang memungkinkan belajar siswa misalnya yang pertama yaitu gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, museum, taman, kebun binatang, rumah sakit, pabrik, dan tempat-tempat lain yang sengaja dirancang untuk tujuan belajar siswa atau yang dirancang untuk tujuan lain tetapi kita manfaatkan untuk belajar. Dalam pendidikan lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan siswa dalam belajar. Apabila belajar dengan baik tapi bila lingkungannya buruk, maka mustahil dia bisa belajar dengan baik. Sedangkan pengertian pengelolaan lingkungan belajar yaitu pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an yang mempunyai arti ketatalaksanaan, tata pimpinan, atau bisa disebut juga manajemen. Jadi itu adalah konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Ya, sebelum dilanjut ke tujuan pengelolaan lingkungan belajar, saya mengingatkan sekali lagi untuk jangan lupa like video ini dan video-video saya sebelumnya karena like menentukan nilai saya. Oke, jadi saya harap dan saya mohon untuk like karena like itu gratis, guys. Oke. Jadi sekarang kita akan lanjut ke tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya mengandung tujuan pengajaran karena pengajaran merupakan salah satu faktor pendukung berhasil tidaknya proses belajar mengajar dalam kelas. Adapun secara khusus, tujuan pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, itu dia tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar. Sekarang kita akan masuk ke prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Ya, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berhaluan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip. Di antaranya yaitu yang pertama merefleksikan selera anak, Childs Test. Yang kedua berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak. Dan yang ketiga berpihak pada efisiensi pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpijak kepada selera anak, artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan minat, bakat, serta keinginan dan kemauan anak yang berdasar kepada pertimbangan karakteristik perilaku anak. Nah, dan yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yaitu pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Nah, itu dia materi dari konsep dasar pengelolaan kelas, tujuan, prinsip, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman. Sekali lagi saya ingin mengingatkan ke teman-teman untuk jangan lupa like video ini dan video-video saya sebelumnya, karena like merupakan penentuan atau penilaian dari tugas ini. Jadi saya mohon untuk like-nya, bantuan dari like teman-teman. Oke? Cukup sekian mungkin materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.